kita. Aktivitas yang dilakukan oleh Profreda Mantovani, kami lihat banyak berurusan dengan ketahanan pangan. Dalam hal ini Astra Cita ke-6 itu membangun ketahanan pangan dari bawah, dari desa. Kejaksaan itu sebagai yang membantu agar dana desa ini digunakan tepat sasaran. Kalau nih kepala desanya bandel, kalau macet bisa pidana itu. Oleh karena itu kejar. Inilah bentuk-bentuk mitigasi atau pencegahan yang kami lakukan. Ini yang belakangan bikin gempar Jaksa Agung, Prof. Bikin gempar bukan sekarang aja, dari dulu juga bikin gempar. Kan udah juga di DPO. Ada istilahnya membangun desa, membangun Indonesia. Reda Mantovani, jaksa senior yang kini dipercaya menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Intelijen, dikenal luas dengan rekam jejak panjang di berbagai bidang penegakan hukum. Di bawah kepemimpinannya, jajaran intelijen kejaksaan berfokus pada fungsi deteksi dini dan pencegahan berbagai potensi ancaman, baik terhadap stabilitas keamanan, ekonomi, maupun sosial. Intelijen kejaksaan juga berperan aktif dalam pengamanan kebijakan strategis pemerintah, termasuk mendukung program pembangunan nasional. Salah satu program andalan Jamintel adalah Jaksa Jaga Desa. Program ini dirancang untuk mendampingi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa agar penggunanya tepat sasaran, transparan, dan terhindar dari penyalahgunaan. Melalui Jaksa Jaga Desa, kejaksaan berharap bisa mendukung langkah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat desa, sekaligus memastikan pembangunan desa berjalan adil dan merata. Dengan berbagai program preventif dan humanis, Reda Mantovani menegaskan peran intelijen kejaksaan bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga mitra strategis dalam menjaga pembangunan bangsa, serta tentunya mendukung Astra Cita Presiden Prabowo Subianto. Hari ini kita akan membersamai Prof. Reda Mantovani, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ini tempat yang istimewa di Maluku Utara. Ya. Saya Abraham Silabang, saya bersama dengan Prof. Reda Mantovani. Ini di tempat yang istimewa. Jadi kita mengikuti ini provinsi kelima. Disebutkan betul ya, Prof ya? Kelima. Pertama itu Provinsi Banten, kedua Jawa Barat, tiga Lampung, 4 Bangka Belitung. Wah, ini nggak ada putus-putusnya ini semangatnya, Prof. Nggak capek-capek, Prof. Nggak capek-capek kita Memastikan bahwa sosialisasi dan MOU Jaga Desa itu berjalan ya, Prof. pemantauan pengelolaan keuangan desa tetap berjalan. Jaksa Agung Muda Intelijen yang hari-hari ini menghiasi banyak pemberitaan dan layar kaca karena program-program kerjanya yang mengharuskan Prof. Reda itu harus terus bersafari ya, Prof. Termasuk juga jaga desa dan satu lagi optimalisasi lahan ya, Prof. Ini banyak tergantung wilayahnya. Kalau misalkan di Jawa Barat itu kita ada meminjamkan barang rampasan berupa sawah kepada masyarakat untuk dikelola. Terus kalau di di Provinsi Banten itu kita orkestra ya kan
model penanaman hortikultura yang berkesinambungan dan beragam, nggak hanya satu jenis. Ya, jadi supaya bahan hortikultura yang diproduksi di Provinsi Banten bisa terserap di pasar induk. Gitu. Yang kalau di Lampung itu ini apa namanya membina petani agar hasil sawahnya dapat terjual langsung oleh Bulog cepat, secara cepat dan tepat. Nah, jadi nggak lama-lama tuh beras atau gabah itu ditahan di gudang, di masyarakat langsung terserap. Terus kalau di Bangka Belitung kita membina jaga desa ya. Tetap intinya jaga desa, tetapi ada tambahannya yaitu membimbing atau membina petambang yang dulunya dianggap ilegal menambang timah di lahan sawit, tapi kita bimbing untuk mendapatkan IPR, izin penambangan rakyat. Hingga di situ para penambang yang tadinya ilegal menjadi legal karena disetujui oleh PT Timah. Gitu. Kita jadi jembatani agar mereka bisa menambang secara legal. Itu yang di di Bangka Belitung. Nah, kalau yang di sini itu kita lagi menggerakkan koperasi mitra adiaksa agar dan juga memberikan ada CSR dari pemerintah di setempat dan perusahaan-perusahaan penambangan ya kan, untuk memberikan berupa kapal atau beserta mesinnya kepada para nelayan yang tergabung dalam koperasi. Dan ini pertama kali dapat gelar kehormatan dari Kesultanan Ternate ya, Prof. Betul. Gimana itu perasaannya, Prof? Ya rasanya juga ini aja, tersanjung lah. Karena memang kan kita kan ingin mendorong para Kajari ya kan untuk turut mendampingi para kepala desa. Artinya kan ini kaitan dengan masyarakat sini. Ya, dengan adanya pemberian gelar ini artinya kan keberadaan kita di sini, keberadaan saya dalam mendorong para Kajari untuk mendampingi para kepala desa itu bisa didapat, artinya bisa diterima. Pejuang keadilan, Satria pejuang keadilan. Nau ngara mabeno, nau ngara mabeno. Mereka pun ternyata menginginkan ini, ya kan, dengan caranya dengan menginginkan. Kenapa menginginkan? Ya mereka mendukung dengan ini bahwa supaya kita bisa masuk ke desa-desa lebih mudah gitu. Karena dianggap merupakan satu kesatuan keluarga gitu. Sela-sela launching aplikasi Jaga Desa, Jaksa Garda Desa, ada prosesi pelepasan tukik alias bayi penyu di sini. Nah, bisa lihat di sini. Dan di samping itu ada kapal-kapal yang juga nanti akan diserahkan kepada koperasi binaan Jaksa yang nanti akan dioptimalkan untuk menggerakkan roda perekonomian. Saya bersama dengan Pak Fauzi Mongole, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara. Pak Fauzi, ini kita lihat tukik-tukiknya Pak ya? Nah, ini akan dilepas liarkan nanti Pak? Iya, ini nanti kita lepas ke habitatnya. Memang kebetulan di lokus yang hari ini kita adakan kegiatan ini merupakan salah satu kawasan yang bagian dari habitat yang sering tukik atau penyu ini kita temui. Oke, ini bayi penyu ya Pak ya? Tukik ya Pak ya? Ini kondisi sehat semua Pak? Sehat. Di sana juga ada beberapa kapal ya Pak ya? Ini kapal cepat ya Pak? Ini kapal tangkap untuk nelayan tuna khususnya. Berapa banyak yang akan dilepas Pak? Kita di tahun ini kita alokasikan anggaran untuk 217 unit kapal yang kita peruntukkan untuk nelayan penangkap tuna. Dan di momen kesempatan acara hari ini
ada 12 unit yang kita luncurkan untuk diserah terimakan ke nelayan. Oke, dan ini kemudian merupakan kerjasama dengan Korps Adiaksa. Iya, ini kolaborasi. Kekompakan antara Prof Reda, Jaksa Agung Muda Intelijen, dengan sosok yang ya memukau dalam pemberitaan belakangan, siapa lagi kalau bukan Sherly Coanda, Gubernur Maluku Utara. Saya Abraham Silaban, saya bersama dengan Gubernur dan juga Prof Reda. Prof, ini luar biasa ya. Luar biasa. Kolaborasi, gimana Bu Gubernur? Saya sangat mengapresiasi dari Kejaksaan Republik Indonesia memilih Maluku Utara sebagai provinsi kelima untuk implementasi jaga desa ya. Ya, betul. Kenapa harus Maluku Utara, Prof? Karena Maluku Utara udah siap dalam aplikasi, dalam mengupload, dalam mengisi aplikasi tersebut, udah ready. Mungkin ada daya tarik lain, ada magnet yang belakangan ini membuat publik ingin tahu selalu tentang Maluku Utara. Ya karena gubernurnya juga kan. Itu jawaban yang saya tunggu tentunya. Oke, sambil kemudian kita jalan, ini mau lihat apa? Katanya ada pasar murah ya, Prof? Pasar murah dari Bulog di kawasan. Berarti ini dipastikan bisa memberikan pesan baik, upaya preventif untuk kemudian kepala desa tidak menyalahgunakan kewenangannya kaitannya dengan anggaran. Ya. Betul demikian, Prof? Betul, itu memang tujuan kami kesini adalah itu, agar kepala desa itu bisa tertib dalam implementasi keuangan desanya. Oke, sejauh ini bagaimana, Bu Gubernur? Apakah ada indikasi kepala desa yang masih nakal dalam penggunaan anggaran? Ini kan implementasinya baru tahun ini. Tadi kalau lihat dari angka-angka kan kenaikan kepala desa yang terkena kasus OTT dan penyalahgunaan meningkat signifikan 2025 ini. Harapannya kan nanti hasilnya baru bisa dilihat di 2026 nanti. Harapannya dengan adanya jaga desa supaya ada tindakan preventif. Iya, iya. Kadang kan mungkin hilaf atau tidak mengerti, tapi dengan adanya jaga desa tadi jelaskan sama Prof kan mendekatkan komunikasi antara kepala desa dengan kejaksaan sehingga mereka bisa berkonsultasi, kemudian jika ada pungli dan sejenisnya pun mereka bisa Ngadu ke Jagung. Merasa tidak bahwa ini sesuatu yang dianggap dalam tanda kutip urusan apa sih jaksa ngurusin desa? Kan itu tadi pertanyaan utamanya. Enggak dong, penting banget. Penting. Kalau saya dulu sebagai awam ya, kalau lihat kejaksaan kan takut ya. Ya. Tapi ketika saya sudah menjadi gubernur, mendekatkan diri dengan kejaksaan, membantu kita untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kolaborasi ini harus terus berjalan ya. Ya, dan tidak hanya dengan Gubernur Maluku Utara, tapi dengan Gubernur seluruh Indonesia. Oke. Tapi berhubung kita di sini, katanya ini ada pangan murah juga. Ini Gubernur Prof Reda. Nah, Prof, berkenan diangkat, Prof. Nah, ini dia tukik yang akan dilepas liarkan, dikembalikan ke habitatnya. Ini emang biasanya lahirannya di pantai ya? Ya, Karena kalau di alam suka dimakan. Kan? ini dihasilkan dari kelompok penangkar kita. Iya, jadi emang ada penangkaran Ya. supaya resiko hidupnya lebih tinggi. Oke. Jadi resiko hidupnya ketika dilepas ke alam itu berapa persen? Pernah riset nggak, Bu? Enggak, cuman kalau dia bertelur alami, ditutup-tutup pasir kan kadang dimakan hewan lain. Kalau ini pada saat bertelur itu dijagain sama warga, nanti sudah netas, sudah agak kuat baru dilepas. Jadi dia untuk hidup itu lebih tinggi. Prof, ini jaksa jaga desa. Ini sekarang jaksa jaga tukik juga, Prof. Ini gimana cerita, Ini Prof? menjaga kelestarian alam, Ini. Menjaga kelestarian alam. Ya? ekosistem, lingkungan di sini. Jadi supaya tetap nih lestari nih. Kalau enggak habis. Kalau nyelam di Jiko Malamo sering ketemu yang udah gede. Tuh, oh, Biasanya ukurannya. Gede. Wow. Jadi buat objek wisata juga. Silakan Bu untuk melepas liarkan. Kita akan bersama-sama ya melepas liarkan
tukik kembali ke alam. Sini aja jalan, nanti dia jalan. Iya, untuk dia latihan. Ya, model kolaborasi seperti ini terus dilakukan. Ya, Prof ya? Ya, Untuk memastikan bahwa kerja-kerja kejaksaan bersama dengan pemerintah daerah terus berjalan. betul. Supaya tertib aturan. Ada kekhawatiran nggak oknum-oknum jaksa bermain? Kalau ada misalnya, silakan disampaikan kepada Prof Reda. Gimana, Prof? Kita nggak pernah tahu. Bahwa Iya. nggak semuanya Betul. ingin membangun dari hati, memberikan yang terbaik dalam bentuk integritas yang diyakini. Tapi ada saja kita temui bukan hanya jaksa, tapi oknum aparat melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Makanya kan ada opsi bisa curhat secara digital. Bu Gubernur merasa pernah terganggu nggak dengan ada oknum-oknum aparat segala macam? Komunikasi saya dengan kejaksaan sampai dengan ini sangat baik. Nah, baik. Kemarin pun ada kunjungan dari Jaksa Agung, Kajari juga sangat membantu, Kajati juga sangat membantu. Dan opsi yang tadi jelasin sama Pak Jam Intel, ada opsi di aplikasi Jaga Desa bisa Langsung direct. curhat ya. Curhat. Ya. Oke. Kadang kan orang takut ngelapor, kalau kasih surat kan takut ketahuan. Misalnya, Biasanya dari beberapa daerah yang udah ada laporan ke kita, kalau memang membahayakan, malah dikajar membahayakan, nama baik kejaksaan, kita comot duluan. Kita geser tuh. Sebelum dia diperiksa oleh pengawasan. dan itu sudah Udah berjalan. beberapa kali kita lakukan. Termasuk oknum-oknum yang menakut-nakuti aparat desa. iya, iya. Hal yang terakhir Prof mau sampaikan, tentu ini bukan dalam konteks Maluku Utara saja, tapi bagi siapapun yang menyaksikan di luar sana. Ya makanya nih sekarang salah satu contoh langkahnya adalah kita ini safari nih ke seluruh provinsi di Indonesia nih. Itu salah satu tekniknya begitu. Kita safari sekarang Maluku Utara, nanti minggu depan ke provinsi lain, hingga benar-benar mekanisme laporan pengaduan direct ke Kejaksaan Agung, ke Kejari itu bisa kita bakukan. Safari jemput bola, dan dalam bayangan saya ya beruntung dan istimewa lah Maluku Utara didatangi langsung oleh Jam Provinsi Intel. urutan kelima dari 38. Tapi dengan dikunjungi seperti ini, otomatis bahwa roda akan tetap berjalan sebagaimana mestinya ya, Bu ya. Koordinasi, penggunaan dana desa, kemudian juga program-program lainnya, kolaborasi terus tetap berjalan ya, Bu ya. Harapannya 2026 udah dilihat hasilnya ya. Lihat Mudah-mudahan hasilnya. seluruh Nurun. kabupaten kota tidak ada desa yang kena penyalahgunaan dana desa. Kejaksaan itu sebagai yang membantu agar dana desa ini digunakan tepat sasaran. Ada istilahnya membangun desa, membangun Indonesia.